Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat sekalian peserta daurah tadabbur Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah di mana kita bisa berkumpul di satu ruang yang insyaallah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tadabbur dan tafsir surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah? Padahal yang akan tema utama kita itu adalah juz amma. Mengingat bahwa juz amma adalah surat yang paling banyak kita baca, paling banyak kita hafal. Al-Fatihah sebagaimana kita fahami bersama merupakan surat yang paling banyak kita baca di setiap kesempatan kita sholat. Karena salat yang dilakukan oleh seorang mukmin tidak akan dianggap sah, tidak akan dianggap benar manakala tidak membaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini termasuk daripada apa? Termasuk di antara rukun salat. Dan kemudian surat Al-Fatihah memiliki begitu banyak sekali keutamaan dan kelebihan. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga perawi-perawi yang lain, bahwa Abu Sa'id bin Mu'alla al-Mu'alla radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kuntu usolli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika aku salat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, falam ujibhu, namun aku tidak mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyambut panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta sholaitu wa ataituhu, sampai aku menyelesaikan sholatku dan aku mendatangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku sampai datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, ma mana'aka an ta'tiyani, wahai Abu Sa'id, apa yang menghalangimu untuk mendatangiku? Apa yang menghalangimu untuk menyambut panggilanku? Qala, Abu Sa'id mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata, kata Abu Sa'id, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu usolli, tadi aku sedang sholat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam yakulillah, bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian, lima yuhyikum, kepada apa yang membuat kalian hidup. Ya, apa yang membuat kita hidup itu apa? Dakwah, Islam, iman. Ini adalah yang membuat kita benar-benar hidup. Ya, thumma qala, kemudian Abu Sa'id mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la u'allimannaka a'zam suratin fil Qur'an. Sungguh aku akan mengajarimu surat yang paling agung, yang paling tinggi yang ada di dalam Al-Quran. Qabla an takhruja minal masjidi, sebelum dirimu keluar dari masjid ini. Qala, Abu Sa'id mengatakan, fa'akhadha biyadayya, maka Nabi SAW pun mengambil kedua tanganku, ya, menuntunku dengan kedua tanganku. Falamma arada an yakhruja minal masjid qultu, ketika beliau SAW hendak keluar masjid, aku pun berkata, menagih apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta, sesungguhnya dirimu mengatakan, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an, sungguh aku akan mengajarimu surat teragung yang ada di dalam Al-Qur'an. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah hiya as-sab'ul mathani, ia merupakan 7 ayat yang diulang berkali-kali. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan Al-Qur'an yang tinggi yang aku diberikan, ya, yang diberikan kepadaku. Demikianlah riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan lain-lainnya dari kalangan ahlul hadis. Maka dari hadis itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Al-Fatihah merupakan surat teragung yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada di sana surat yang lebih agung, yang lebih tinggi daripada Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini, sebagaimana kata ulama,
ya, mengandung inti daripada Al-Qur'an. Oleh karena itu Al-Fatihah juga dinamai dengan Ummul Quran, Ummul Kitab. Ya, induknya Alkitab, yaitu induknya Al-Qur'an, karena seluruh inti daripada Al-Qur'an itu ada pada Al-Fatihah. Atau lebih umum kita mengatakan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini kepada Rasul-Rasulnya, intinya ada di dalam Al-Quran. Dan isi Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah. Dan inti daripada surat Al-Fatihah ada pada ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di hadapan ikhwan akhwat sekalian telah ada modul tadabbur surat Al-Fatihah. Maka nanti mungkin sekarang belum bisa kemudian kita menyimak materi ini sambil membuka modul itu karena mungkin keterbatasan alat. Tetapi meskipun demikian, insyaallah ta'ala rekaman akan kami kirimkan sembari nanti bisa murojaah sambil melihat modul yang telah dibagikan. Atau lebih baik lagi manakala surat Al-Fatihah modul ini di print sehingga bisa langsung dicoret-coret mana yang kiranya perlu ditambahi. Baik, dalam surat Al-Fatihah ini tentunya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillah atau Basmalah ini merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap sah bacaan Al-Fatihah seseorang dalam sholatnya ketika dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, menurut mazhab Hanbali mengatakan Bismillah bukan termasuk Al-Fatihah, juga bukan termasuk daripada surat-surat yang lainnya. Dan ada yang lebih ada yang lebih aneh lagi dalam tanda kutip pendapat ulama Malikiyah, di mana mereka mengatakan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholatnya maka batal. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada Al-Quran. Kalau mazhab Hanbali mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah, tetapi dia bagian daripada Al-Quran. Jadi dia merupakan ayat yang berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan surat-surat. Tapi dia termasuk daripada apa? Al-Fatihah. Meskipun demikian ulama bersepakat bahwa Bismillah ada salah satu merupakan bagian daripada surat An-Naml. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam surat An-Naml. Ini adalah kesepakatan para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat An-Naml. Tetapi apakah Bismillah termasuk daripada setiap surat? Maka sebagaimana tadi saya sampaikan ada khilaf. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Di modul dikatakan ka'annahu subhanahu yaqulu ya ibadi in kuntum tahmaduna wa tu'azzimuna lil kamalidz dzati was sifati fahmaduni fa inni anallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kemudian, yaitu hari pembalasan, hari kiamat. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum kita membaca apa yang ada di dalam modul ini, kita hendaknya mengetahui bahwa alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb merupakan pecahan kata dari tarbiyah, artinya memelihara dari yang sebelumnya kecil menjadi besar, dari yang sebelumnya lemah menjadi kuat. Ini namanya tarbiyah, sebagaimana kata Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya. Sedangkan al-alamin ini adalah seluruh alam semesta, mencakup manusia, jin, langit, bumi, dan lain sebagainya. Dan tarbiyah Allah ini, ketuhanan Allah Ta'ala ini, atau yang diambil dari kata Rabb atau tarbiyah, yang namanya tarbiyah Allah itu ada dua. Ada tarbiyah yang sifatnya khusus, ada tarbiyah yang sifatnya umum. Tarbiyah yang sifatnya umum ini berlaku untuk seluruh makhluk, baik yang kafir ataupun yang mukmin. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mentarbiyah seluruh alam semesta ini dengan menciptakannya, mewujudkannya dari yang sebelumnya tidak wujud, mengadakannya dari yang sebelumnya tidak
Tidak ada. Tidak hanya mengadakan, tidak hanya menciptakan makhluk, tetapi Allah telah menjamin kehidupan mereka, menjamin rizki mereka, menjamin kemaslahatan mereka. Maka ini termasuk daripada apa? Tarbiyah Allah Azza wa Jalla. Dan tarbiyah yang semacam ini, yang umum ini berlaku untuk seluruh makhluk, baik yang kafir ataupun yang mukmin. Kemudian tarbiyah yang kedua adalah tarbiyah yang sifatnya khusus. Dan ini hanya berlaku untuk orang yang beriman. Apa bentuknya? Bentuknya Allah Ta'ala mudahkan mereka beribadah. Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Meskipun sebelumnya mereka mendapatkan ujian, cobaan. Ya, bahkan mungkin mendapatkan kezaliman dari orang-orang kafir. Dari orang-orang yang jahat. Tetapi pada akhirnya, wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat kebaikan itu, ya, kesudahan yang baik itu akan berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini termasuk apa? Ini termasuk tarbiyah Allah kepada orang mukmin secara khusus. Maka orang mukmin itu mendapatkan dua tarbiyah. Tarbiyah secara khusus, atau sebelumnya tarbiyah secara umum, dan tarbiyah secara khusus. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan dua kata yang sebetulnya asalnya dari satu. Pecahan dari satu kata yang sama, yaitu rahmah. Rahimah, artinya rahmat, mengasih sayangi. Jadi, terjemahan kata-kata atau menerjemahkan Al-Quran itu seringkali tidak bisa mewakili makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan kalau saya mengatakan Al-Quran tidak bisa diterjemahkan, ini bukan satu ucapan yang salah, ya. Karena tidak ada bahasa manapun yang sepadan dengan bahasa Al-Quran, apalagi bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, sebagaimana saya sampaikan, makna asalnya adalah rahmat. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sering diartikan Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Pengasih ataupun penyayang maknanya itu sama. Tetapi perlu diketahui, tidak ada di dalam Al-Quran dua kata yang disebutkan berbarengan kemudian tidak memiliki faedah sama sekali. Sehingga Ar-Rahmanir Rahim ini harus memiliki makna yang memiliki perbedaan makna sehingga saling melengkapi. Lalu apa itu? Para ulama mengatakan Ar-Rahman ini adalah rahmat yang mencakup seluruh makhluk. Dan ini hanya berlaku di dunia. Ya, rahmat yang mencakup seluruh makhluk ini hanya berlaku di dunia. Maka orang kafir pun mendapatkan rahmat Allah di dunia. Dengan apa? Dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dengan kemudian nafas yang diberikan kepada mereka. Dan berbagai bentuk maslahat, berbagai bentuk berbagai bentuk yang dapat membuat kelangsungan hidup mereka. Ini termasuk daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka kita tidak ayal mendapatkan orang kafir juga kaya, juga mendapatkan kendaraan yang baik, juga mendapatkan pasangan yang baik. Ini termasuk daripada rahmat Allah Ta'ala. Tapi kemudian rahmat Allah Ta'ala ini, ya, yang Allah berikan kepada makhluk di dunia ini hanya satu saja. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan Allah itu punya 99 rahmat. Satu di antaranya dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di dunia sekarang ini. Sedangkan 98 daripada rahmat Allah itu disimpan untuk diberikan kepada orang mukmin kelak di akhirat. Bisa kebayang bagaimana rahmat yang akan kita dapatkan. Jika rahmat di dunia saja, yang satu itu sudah merupakan satu hal dan anugerah yang luar biasa, bagaimana dengan 98 rahmat yang Allah simpan untuk orang-orang beriman. Maka bersyukur kita menjadi orang yang beriman. Semoga Allah tetap membuat kita beriman hingga kita bertemu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ar-Rahim adalah sifat rahmat, kasih sayang yang hanya berlaku di akhirat. Ya, sebagaimana kata Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima, bahwa Allah itu hanya merahmati orang-orang beriman. Sedangkan orang kafir tidak akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Maliki yaumiddin, ya, yang merajai hari kiamat, yang merajai hari pembalasan. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan Malik, raja, kemudian disandarkan kepada hari pembalasan.
Ya. Apa korelasi antara yang merajai atau raja yang merajai kemudian disandarkan dengan hari pembalasan? Karena kalau di dunia masih ada raja-raja dari kalangan makhluk. Dan walaupun kerajaan yang dimiliki oleh makhluk ini adalah kerajaan yang terbatas, tidak mutlak. Ya, tidak ada yang kemudian satu orang merajai seluruh dunia, ini tidak ada. Mau Amerika, mau negara manapun tidak ada yang memiliki kekuasaan yang mutlak, tidak ada. Pasti kekuasaan ini terbatas. Tidak hanya dibatasi oleh wilayah, namun juga dibatasi oleh rakyatnya sendiri. Rakyatnya akan senantiasa menuntut, Anda tidak boleh melakukan ini dalam kerajaan ini. Ini kami memiliki hak atas Anda dan lain sebagainya. Banyak tuntutan-tuntutan. Ya. Walaupun secara hakiki yang merajai seluruh makhluk ini adalah Allah. Nah, tetapi kelak di hari pembalasan tidak ada raja selain Allah Ta'ala. Maka di hari pembalasan itu antara raja dengan rakyat sama kedudukannya. Ya, disatukan dalam satu majlis. Dari budak dengan tuannya pun sama. Semuanya sama di hadapan Allah Ta'ala. Sampai Allah mengatakan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Ya, sekarang di hari sekarang ini milik siapa kerajaan itu? Maka Allah mengatakan kerajaan itu adalah milik Allah, ya, milik Allah semata. Ikhwan dan akhwat, di sini dalam modul dikatakan ka'annahu subhanahu yaqulu, di 3 ayat ini ya, Al-Alusi mengatakan ka'annahu subhanahu yaqul, seolah Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, in kuntum tahmaduna wa tu'azzimun, kalau seandainya kalian ini hendak memuji dan mengagungkan lil kamalid dzati, oleh karena kesempurnaan zat, wassifati, dan kesempurnaan sifat, fahmaduni fa inni anallah, maka ya, sanjunglah diriku, fa inni anallah, karena sesungguhnya akulah Allah. Wa in kana lil ihsani wat tarbiyah, akan tetapi jika kalian memuji dan menyanjung dan mengagungkan karena kebaikannya dan karena tarbiyahnya, karena yang bertanggung jawab atas segala sesuatu, wal in'am, karena memberi nikmat, memberikan kebaikan, fa inni ana rabbul alamin, maka sesungguhnya akulah Rabb semesta alam. Wa in kana lirraja'i wat tama', akan tetapi jika kalian memuji, menyanjung dan mengagungkan karena mengharapkan sesuatu, karena menginginkan sesuatu, fil mustaqbal, pada hari kemudian, fa inni anar rahman ar-rahim, maka sesungguhnya aku adalah Rahman dan Ar-Rahim. Wa in kana lil khaufi fa inni ana malik yaumiddin. Kalau kalian memuji dan menyanjung karena khawatir, karena takut, ya, maka sesungguhnya aku adalah raja yang merajai Yaumiddin, malik yaumiddin, hari pembalasan. Maka seluruh sanjungan, seluruh pengagungan itu hanya berhak dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya berhak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala nikmat yang ada pada kita itu semata-mata datangnya dari Allah, meskipun melewati makhluknya, melalui perantara makhluknya. Kemudian pada modul dikatakan as-su'al, ada pertanyaan untuk membuat kita lebih melekat maklumatnya. Ma dalalatul awsaf al-arba'ah fi bidayati suratil Fatihah alhamdulillah. Apa maksud daripada 4 sifat, ya, yang ada dalam ayat ini? Ya. Fi bidayati, di awal-awal surat Al-Fatihah. Ya, tentang korelasinya dengan sanjungan kepada Allah Ta'ala. Sifat di sini apa? Sifat di sini adalah pertama Allah, 1. Kedua, Rabbul Alamin, 2. Ketiga, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Keempat, Malik Yaumiddin. Maka ada sifat yang tersebut di dalam awal surat Al-Fatihah ini, dan apa korelasinya dengan Alhamdulillah? Maka jawabannya adalah karena, ya, sebagaimana telah kita sampaikan. Untuk mempersingkat, kita langsung kepada ayat berikutnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dalam kitab dikatakan, lamma kana su'alullahil hidayah ila siratil mustaqim ajallal matalibi
wa nailuhu asyrafal mawahib 'allamallahu ibadahu kaifiyata su'alihi. Oleh karena meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dituntun kepada jalan yang lurus. Ajallal matalib merupakan permintaan dan tujuan yang paling mulia. Wa nailuhu asyrafal mawahib, dan mendapatkan hidayah itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Dan tidak ada anugerah yang lebih tinggi nilainya daripada nikmat hidayah. 'Allamallahu ibadahu kaifiyata su'alihi. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita bagaimana kita minta hidayah kepada Allah. Maka hidayah itu harus diminta. Hidayah itu harus diminta dan harus dicari, sebagaimana kata Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian semua sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Kemudian apa? Fastahduni ahdikum. Oleh karena itu mintalah hidayah hanya kepada aku, ahdikum, maka aku akan berikan kalian hidayah. Maka kenapa ini hadis ini menjawab pertanyaan sebagian orang. Kenapa Allah Azza wa Jalla sesatkan sebagian orang? Allah Azza wa Jalla jadikan orang itu kafir, sedangkan yang lainnya Allah jadikan mukmin. Kemudian di akhirat mereka akan mendapatkan balasan masing-masing. Yang kafir di dalam neraka selama-lamanya, yang mukmin ada di dalam surga. Kenapa harus Allah pilih-pilih? Jawaban pertama untuk ayat ini, untuk soalan ini, kita bisa mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Perbuatan Allah itu tidak layak untuk dipertanyakan. Bahkan perbuatan kita lah yang akan dipertanyakan kelak di hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Jawaban yang kedua, bahwa hidayah itu hanya akan Allah berikan kepada mereka yang berhak. Siapakah mereka yang berhak? Pertama, mereka yang betul-betul mencari hidayah. Sebetulnya orang kafir, misalnya ini, ada orang kafir yang sudah meneliti berbagai agama untuk mencari kebenaran, insya Allah Allah akan berikan padanya hidayah. Jika memang tujuannya mulia, jika memang maksudnya dalam mempelajari agama-agama itu mulia, tidak ada unsur lainnya selain untuk mendapatkan kebenaran dan mencari agama yang lurus, insya Allah akan Allah beri hidayah. Sebagaimana Allah katakan, fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Maka tidak benar orang minta hidayah tetapi kemudian tidak keluar rumah. Untuk misalnya ada orang ditanya, kenapa Anda tidak sholat ke masjid? Karena saya belum dapat hidayah. Tetapi dia tetap tetap berada di rumah, tidak mendengarkan ceramah, tidak mendengarkan nasihat, tidak membaca hadis, tidak membaca Al-Quran. Bagaimana dia akan mendapatkan hidayah jika dia kemudian menunggu bola? Hidayah itu harus dijemput. Sebagaimana orang main bola harus jemput bola, tidak sekedar menunggu datangnya bola. Wa amarahum an yuqaddimu baina yadayhi hamdahu was sanaa alaih. Untuk mendapatkan hidayah, untuk meminta hidayah dari Allah Ta'ala, maka hendaknya Allah menyuruh kita, amarahum an yuqaddimu, Allah menyuruh makhluknya untuk mendahului dalam rangkaian doa kita dalam minta hidayah itu dengan cara hamdahu was sanaa alaih, memuji Allah dahulu dan menyanjungnya dahulu. Maka di antara adab doa adalah menyanjung Allah dahulu, memujinya dahulu sebelum sebelum kita meminta apa yang ingin kita minta. Wa tamjidahu, dan juga meninggikan Allah Azza wa Jalla, mensucikan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala. Thumma dzikra ubudiyatihim wa tauhidihim. Kemudian dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mendahului doa, adab dalam berdoa kita. Yaitu kita hendaknya bertawassul dengan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala, dengan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Ini tercemahin pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita bertawasul dengan ubudiyah penghambaan kita? Fahatani wasilatani ila matlubihim. Karena dua hal ini, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu lah ya Allah aku memohon pertolongan. Ini adalah dua wasilah
Ya, dua wasilah untuk menggapai apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Tawassal ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tawassal ilaihi bi ubudiyatihi. Maka kita bertawassul dengan nama dan sifat Allah sebagaimana juga kita bertawassul dengan penghambaan kita kepada Allah taala. Wa hatanil wasilatan la yakadu yaruddu ma'ahumad du'a. Ketika kita bertawassul dengan nama dan sifat Allah dan dengan penghambaan kita kepada Allah, ya, ini nyaris doa yang di dalamnya ada unsur tawasul ini tidak akan tertolak dan tidak akan sia-sia. Kemudian, ikhwan dan akhwat sekalian, ada pertanyaan. Dzukirat fil ayah wasilatani listijabati du'a. Mahuma? Ada pertanyaan untuk menguatkan maklumat kita. Pada ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin sampai ihdinas siratal mustaqim, ya, terdapat dua wasilah agar doa kita diijabahi dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Ini seperti sudah kita sampaikan tadi. Silakan dijawab, ya, sesuai dengan apa yang tadi didengarkan. Kemudian yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada hal yang sangat menarik pada ayat ini. Apa itu? As-Sa'di mengatakan, dzikrul isti'anah ba'dal ibadah ma'a dukhuliha fiha lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Yang namanya menyembah itu artinya beribadah. Dan macam ibadah itu banyak sekali. Di antara macam ibadah adalah memohon pertolongan. Isti'anah, istighatsah, termasuk daripada sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan kepada kita makhluknya. Nah, isti'anah adalah ibadah secara khusus. Ibadah iyyaka na'bud, hanya kepadamulah kami menyembah, maka ini ibadah secara umum. Ya, bentuk apapun ibadah kita hanya berikan kepada Allah. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Maka di sini disebut secara khusus, yaitu pertolongan. Padahal ibadah di sini, ibadah kalau kita hanya mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamulah ya Allah aku beribadah, maka masuk di sana adalah berdoa, salat, zakat, minta pertolongan, tawakal, ya, khosyah, takut dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kemudian dikhususkan, ya, dirinci pada ayat sebelumnya? Padahal isti'anah ini termasuk daripada ibadah yang ada pada potongan sebelumnya. Maka Syekh As-Sa'di mengatakan disebutkannya isti'anah, memohon pertolongan setelah kata-kata ibadah, ma'adukhuliha fiha, meskipun isti'anah, memohon pertolongan itu termasuk dari bagian ibadah. Kenapa? Lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Oleh karena seorang hamba dalam melaksanakan ibadah tetap membutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Kita sholat butuh pertolongan Allah Ta'ala. Kita berpuasa ini juga membutuhkan pertolongan dan taufik daripada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, di sini Allah Azza wa Jalla mengkhususkan penyebutan isti'anah secara khusus. Karena dalam ibadah tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Fa'illam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu. Karena betapapun usaha yang dilakukan oleh seseorang, namun tanpa ada pertolongan dari Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Min fi'lil awamir. Baik, ya, dia menginginkan untuk menjalankan perintah Allah, wajtinabi an-nawahi. Ataupun untuk menjauhkan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ikhwan dan akhwat, As-Sa'di setelah menyebutkan perkataan penafsiran ini, beliau juga mengatakan bahwa kenapa didahulukan ibadah daripada isti'anah, meminta pertolongan? Karena di sini ada adab. Apa itu? Yaitu mendahulukan hak Allah daripada hak kita. Hak Allah itu apa? Hak Allah atas hambanya itu adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, sebagaimana dalam hadis, yaitu agar seorang hamba itu mengesahkan Allah, menyembah Allah Ta'ala semata dan tidak mensekutuinya dengan apapun. Tidak mensekutuinya dengan
apapun. Sedangkan isti'anah, minta pertolongan, ini adalah termasuk di antara kebutuhan kita seorang hamba. Maka di sini kita mendahulukan hak Allah daripada hak kita. Ini merupakan adab. Kemudian ada pertanyaan, al-isti'anatu naw'un min anwa'il ibadah. Isti'anah, memohon pertolongan, adalah satu di antara sekian macam ibadah. Falimadha afradaha Allahu bidzikri ba'da dzikril ibadah. Maka kenapa Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara khusus, ya, isti'anah ini, menyebutkan isti'anah ini secara khusus setelah menyebutkan ibadah, yang padahal ibadah itu sudah mencakup di dalamnya isti'anah, minta pertolongan. Apa jawabannya? Sudah kita jelaskan. Yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam modul ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-ibadatu a'la maratibil khudu' wa la yajuzu syar'an wa la aqlan fi'luha illa lillahi ta'ala. Ibadah merupakan martabat yang paling tinggi dalam kita tunduk. Ya, tunduk yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah Azza wa Jalla itu banyak macamnya. Karena tunduk itu boleh jadi tunduk terhadap peraturan Allah. Tunduk terhadap peraturan Allah secara umum ini berlaku untuk orang kafir dan mukmin. Maka tidak ada orang kafir pun dimanapun keberadaan, makhluk apapun tidak akan mungkin keluar dari takdir Allah Ta'ala. Ini termasuk daripada ketundukan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Tetapi ada di sana ketundukan yang lebih tinggi daripada ketundukan yang secara alami atau dalam bahasa awamnya sering disebutkan sebagai sunnah kauniyah, ya, hukum alam, ya, tunduk kepada hukum alam yang telah Allah tetapkan. Ada di sana ketundukan yang lebih tinggi, yaitu apa? Ibadah. Wala yajuzu syar'an wala aqlan fi'luha illa lillah. Dan ibadah ini karena merupakan ketundukan yang paling tinggi nilainya, maka tidak boleh baik secara syara', secara agama ataupun secara akal dilakukan kecuali untuk Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annahul mustahiqqu lidzalik. Karena Allah itu adalah zat yang berhak mendapatkan penghambaan kita. Likaunihi mulian li'a'zami ni'am. Karena alasannya, karena Allah Ta'ala dialah satu-satunya yang memberikan sebesar-besar nikmat. Memberikan setinggi-tingginya nikmat. Apa itu nikmat yang tinggi? Di antaranya adalah minal hayati, berupa hidup. Wal wujudi, keberadaan kita di dunia, kewujudan kita ini. Watawabi'ihima, dan yang lain-lain sebagainya. Pertanyaan, ini untuk mudzakarah. Limada husiratil ibadah lillahi ta'ala. Kenapa ibadah ini harus kita berikan hanya kepada Allah? Telah kita jelaskan tadi. Kemudian yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Biqai mengatakan pada kata-kata na'budu binaw'il istitba' isy'ar bi anna as-shalah buniyat 'alal ijtima'. Ya. Kenapa di sini dikatakan na'budu? Jadi ikhwan dan akhwat, di antara gaya bahasa Al-Quran yang sering Allah pergunakan di dalam Al-Quran, itu ada yang namanya iltifat. Iltifat ini adalah berpindah dari satu model bahasa ke model bahasa lain. Contohnya di surat Al-Fatihah ini. Dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, hingga ayat keempat, Allah menggunakan kata ganti orang keberapa? Orang ketiga. Ya, orang ketiga. Tetapi untuk ayat yang kelima ini Allah gunakan kata ganti orang ke pertama. Iyyaka na'budu, kami. Dari sebelumnya dia. Kemudian di ayat kelima ini dialihkan uslubnya, gaya bahasanya menjadi iyyaka. Ini namanya iltifat. Ini untuk menarik perhatian pada orang yang membaca dan mendengarkan supaya tidak bosan. Tidak melulu orang ketiga, tetapi juga dipakai pula gaya bahasa orang pertama. Nah, Al-Biqai mengatakan, kenapa iyyaka na'bud bukan iyyaka a'bud? Tidak mengatakan hanya kepadamulah aku menyembah, tetapi hanya kepadamulah kami menyembah. Ya, Al-Biqai mengatakan isy'ar, di sini ada isyarat bi anna shalah buniyat 'alal ijtima'. Namanya salat itu mesti dilakukan berjamaah. Salat itu dilakukan mestinya apa? Berjamaah.
Kemudian pertanyaannya untuk menguatkan pikiran kita atau maklumat kita, limadza kanat sighatul ibadah wal isti'anah wad du'a fi suratil Fatihah bil jama'? Kenapa gaya bahasa untuk menyebutkan ibadah dan isti'anah ini Allah dalam doa disebutkan dengan kata ganti orang banyak? Iyak na'bud, kami. Ya, pakai plural bukan saja mufrad atau sendiri. Kemudian berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Al-hajatu ilal huda a'zam min al-hajati ilal nasri war rizqi. Kebutuhan kita terhadap hidayah, terhadap agama Allah ini a'zam, lebih tinggi nilainya, lebih tinggi kebutuhannya, lebih agung kebutuhannya ilal nasri war rizqi daripada sekedar mendapatkan pertolongan dan juga mendapatkan rezeki. Bal la nisbata bainahuma. Bahkan kita tidak bisa membandingkan antara nikmat hidayah ini dengan nikmat rizki yang didapatkan oleh manusia. Karena yang namanya nikmat hidayah, orang mendapatkan hidayah tetapi miskin di dunia secara lahir, dia di akhirat dia akan mendapatkan nikmat yang tinggi. Sebagaimana dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW menceritakan kelak di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling bi'an'am ahli dunia, orang yang paling kaya, orang yang paling bahagia di dunia, kata Nabi SAW. Tetapi kafir dia orang itu. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka sebentar, kemudian diambil. Dicelupkan sebentar ke dalam neraka, kemudian diambil orang itu. Kemudian ditanyakan, wahai hambaku, wahai manusia, yang orang kafir tadi yang paling kaya, yang paling bahagia di dunia, adakah nikmat yang kamu rasakan ketika di dunia masih engkau rasakan saat ini setelah kamu dimasukkan ke dalam neraka sebentar? Kata dia, ya Allah, tidak ada nikmat yang tersisa yang pernah aku rasakan di dunia saat ini. Kenapa? Sudah merasakan betapa pedihnya neraka. Namun kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang paling sengsara di dunia, orang yang paling miskin di dunia, orang yang paling dianggap sebelah mata di dunia. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga sebentar, kemudian dikeluarkan darinya untuk ditanya, wahai hambaku, adakah kesengsaraan yang kamu rasakan ketika dunia masih engkau rasakan pada saat ini? Kata hamba tersebut yang beriman, sengsara, miskin tetapi tetap beriman, ia mengatakan, la, tidak ada ya Allah. Kesengsaraan yang aku rasakan dulu di dunia telah sirna sama sekali. Maka ini membuat kita mengerti betul mengapa nikmat hidayah itu lebih tinggi daripada nikmat rezeki, nikmat harta, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Li'annahu idza hudiya kana minal muttaqin. Karena orang itu kalau sudah mendapatkan hidayah maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, mendapatkan hidayah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikannya jalan keluar setiap dia memiliki kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Azza wa Jalla akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Di sini ada pertanyaan untuk menguatkan pikiran kita, menguatkan maklumat kita. Limadza kanatil hajatu ilal huda a'dzam minal hajati ilan nasri wa rizqi? Kenapa kebutuhan kepada hidayah ini lebih tinggi nilainya daripada kebutuhan kepada pertolongan di dunia maksudnya, ya, dari nikmat rezeki. Kemudian yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Masih ihdinas siratal mustaqim. Ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadha sirat alladhi nasabahu Allahu li'ibadihi fi hadhihi ad-dar yakunu thubuta qadamihi ala siratil mansubi ala matni jahannam. Ya. Kadar keteguhan seseorang, seorang hamba di atas agama yang lurus ini, di atas jalan alladzi nasabahu Allah, yang Allah bentangkan di dunia ini untuk hambanya, maksudnya adalah agama Islam ini, yakunu thubuta qadamihi ala sirati al-mansubi ala matni jahannam. Maka sebanding lurus dengan keteguhan dia kelak ketika melewati as-sirat, jalan atau sirat, jalan yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Sebagaimana kita ketahui bersama, wa in minkum illa wariduha. Allah mengatakan dalam surat Maryam,
bahwa setiap manusia kelak pasti akan melewati jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Maka orang yang paling teguh berada di atas jembatan itu yang bisa melewati dengan cepat, atau bahkan ada yang mungkin lambat, ada yang jalan, ada yang melewatinya itu seperti orang yang berkendaraan kuda, ada yang melewatinya sambil lari, ada yang melewatinya sambil tergopoh-gopoh, ada yang sambil ngesot gitu ya. Maka ini tergantung keteguhan dia ketika di dunia ini dalam memegang ajaran agama Islam. Wa ala qadri sayrihi ala hadas sirat yakunu sayrahu ala dhalika sirat. Ini juga bagaimana ketika kita menjalani agama ini, demikianlah kita akan melewati jembatan kelak di akhirat. Faminhum man yamurru kalbarq. Ada di antara manusia yang melewati sirat itu, jembatan itu kalbarq, seperti albarq, yaitu seperti kilat, cepat sekali. Wa minhum man yamurru kattaraf. Ada orang juga yang lewat kattaraf. Ya, seperti orang yang ngesot, orang yang merangkak. Fal yangdur al-'abdu sayrahu ala dzalika sirat min sayrihi ala hada. Orang yang ingin tahu bagaimana dia akan melewati kelak di hari kiamat, melewati jembatan itu, maka sekarang kita perhatikan apa yang kita lakukan dalam agama kita sekarang ini. Hadwal qudzati bil qudzati jazaan wifaqo, karena itu jazaan wifaqo sebagaimana kata Allah Ta'ala, ya, sesuai dengan kadar apa yang kita lakukan. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidakkah kalian itu dibalas kecuali apa yang kalian lakukan. Baik ikhwan akhwat, kita telah selesai membahas surat Al-Fatihah, dan terakhir berpesan di sini ada al-amal bil ayat. Apa yang bisa kita lakukan mengamalkan ayat surat Al-Fatihah ini? Pertama, hendaknya kita ud'ullaha wa bada'ad du'a bil hamdi wa thana alaihi subhanahu kama ibtada'at suratul Fatihah. Hendaknya ketika kita berdoa, mulailah sebelum kita menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan permohonan kita kepada Allah, hendaknya kita memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah Ta'ala. Sebagaimana surat Al-Fatihah ini sebelum kita minta ihdinas siratal mustaqim, didahului dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga diakhiri juga dengan apa? Tidak ya. Karena di akhir doa ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Kedua yang bisa kita amalkan dari surat Al-Fatihah ini, suratul Fatihah a'zam surah fil Quran. Surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Wa akthar surah taqra'uha. Dan surat yang paling banyak, surat yang sering kita sering kita baca di antara surat-surat yang lainnya. Iqra' tafsiraha min ahadit tafasir wa akthir min tadabburi ayatiha. Ya, bacalah tafsir surat Al-Fatihah ini dari salah satu kitab tafsir, dan tadaburilah surat Al-Fatihah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, haddid majmu'atan min ahlil khair was salah wa akthir min musahabatihim. Ya, tentukanlah ya sekelompok orang yang saleh, gemar beribadah, ya, gemar melakukan ketaatan, wa akthir min musahabatihim, dan bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk membuat komunitas yang baik. Ya, supaya kita berteman hanya kepada orang soleh, berteman dengan orang-orang yang gemar melakukan ketaatan. Karena Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, sirat atau jalan yang kita inginkan, yang kita minta dari Allah itu adalah jalan yang telah Allah berikan kepada orang atau manusia yang Allah beri nikmat. Dan dalam ayat lain yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat, dan karena itulah mereka mendapatkan sirat, mendapatkan nikmat hidayah, itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dari kalangan nabi dan orang-orang syuhada, orang-orang syahid, orang-orang siddiq, ya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dan orang-orang saleh. Maka ketika kita berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang gemar melakukan kebaikan, maka berarti kita, ya, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dikatakan berada di atas agama kawannya. Fal yangdur man yukhalilhu. Hendaknya dia melihat siapa kawan yang ia kawani. Demikian ikhwan akhwat pertemuan pertama. Insyaallah taala mudah-mudahan dapat difahami. Jika ada kritik dan saran atau misalnya kecepatan
atau mungkin ada bahasa yang kurang tepat, silahkan di komen atau nanti bisa kita diskusikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wallahu a'lam.